Ada beberapa ibu yang bapak yang golongan orang yang masuk surga bighairi hisab. Masuk surga dengan cara payah disiksa, dengan cara payah ta'azab. Boleh sudah tambah surga? Dengan payah terhisab amalnya, dengan payah ta'azab, boleh sudah? Di sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, wa'adani rabbi, hadis ini tinggi, riwayat Imam Tirmizi sahih. Wa'adani rabbi ayyadkhulal jannata min ummati sab'una alfan la hisab alaihim wala adab. Allah Ta'ala sudah menjanjikan kepadaku, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kejanjian insya Allah Ta'ala akan masuk surga dari umat Nabi Muhammad sebanyak 70 orang, 70.000 orang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Meninggal dunia, hari kebangkitan nanti langsung dalam surga. Berapa banyaknya? 70.000 orang. Lihat nafas kecot. 70.000 ini sekecot, bukan? Kira-kira ada yang bertanam? Ada bau, kira sahabat doang dulu ya kan? Tujuannya di sini sahabat. Mele terunduk ke. Ada dalam sambungan hadisnya. Apa sambungan hadisnya? Ma'akul sab'ina alfa ma'akul alfin sab'una alfan. Setiap 70.000 orang itu akan membawa orang lagi 70.000. Tidak totalnya berarti. Kali 70.000 kali 70.000. 4 miliar 100. Ayolah, pinter nih bu, kan? Angkanya. Berarti totalnya 4 miliar 900 juta orang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Hadisnya sahih, riwayat Imam Tirmizi. Wah, lihat kira-kira? Kira-kira boleh ditambah? Lamun dikenal enggak dan sambung hadis cukup no. Lamun dengan sekitar yang rombo. Sekecap. Perempuan menu ya. Yang 4 miliar 900 juta niki ditambah lagi sama Nabi. Nabi saja merasa itu masih sedikit, akhirnya meminta kepada Allah, ya Allah, ini saja enggak cukup, umatku banyak. Ternyata ditambah sama Allah Subhanahu wa taala apa kan? Ma'a thalatha hathayat min hathayati rabbi. Nanti ada jumlah pasti yang masuk surga bighairi hisab itu berapa? 4 miliar 900 juta. Ada jumlah tidak pasti. Berapa itu? 3 kali sedokan tangan Allah Ta'ala. Lagu ini dibayangan para kita nyedok nih. Berbeda jaga cara tersedok. Lagu 3 kali yang tersedok isi tangan Allah Ta'ala lema. Kira kejumlahnya. Duit. Kita yakin kata ulama sekali sedok doang lebih luwih dari 4 miliar sih baru sekali sedok. Ini 3 kali sedok. Lamun miliar dari tanah 4 miliar mana-mana yang dulu mau kesedok. Nah, paham sampai sini? Ada orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Jumlah pastinya 4 miliar 900 juta. Pasti. Ada yang tidak pasti 3 kali sedokan. Kira-kira ada ketahuan. Lagu yakin sekali sedok doang lebih luwih oleh 4 miliar 900 juta. Nah, lalu siapakah orang-orang? Benar lagu ketahuan saya sama surga ini. Dipersiapkan ini papu-papu. Cara masuk surga bighairi hisab. Hadisnya sudah sahih. Sekarang siapa orangnya? Ya kan mengatakan saya. Di dalam kitab namanya Is'adur Rafiq dijelaskan ada 11 golongan orang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah dengan lamun wahudu, baca syahadat yang tadi, baca doa itu, terus baca inna anzalna 3 kali. Nah, itu golongan pertama. Saya ulangi, golongan pertama yang masuk surga adalah orang lamun wahudu, baca inna anzalna teluka. Di mana kitabnya Is'adur. Itu yang disampaikan tadi sama Al-Mukarram ayahanda kan. Siap damalin ini? Siap enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang akan masuk surga bighairi hisab itu adalah orang kalau punya anak, ya langsung ngajak anaknya ngaji tauhid. Sida ayahnya Allah nu esa do budue sekutu, arak ada malaikat, arak nabi 25. Sida ayahnya. Nah, lamun dua ayah anak dan ngaji
tauhid, sida langsung jadi masih ngekocek langsung serah dengan sida juru ayahnya baru serahnya ngaji. Nah, lamun gede anak atau cucu terus sida langsung ayahnya, itu adalah penyebab sida masuk surga bighairi hisab. Itu nomor 2. Pertama baca apa? Inna anzalna sesuatu. Kedua ajah anaknya tauhid, sida langsung dia langsung serah ya, ajah dulu ya baru serah ya. Yang ketiga adalah almar'atu al-muti'atu li zawjiha, istri-istri taat ojek semua. Murah apa berat? Murah? Lagu Arab cerita ini. Mana cerita balik? Ini ada di mukadimah kitab namanya Tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi Arab cerita bapak-bapak ikut pengajian marak ini. Lagu lain di zaman lain. Apa isi pengajian? Saya bersedekah maka dia akan mampu mengalahkan 70 setan. Jadi lamun bersedekah ini bapak-bapak, ibu-ibu no, arak setan nantuk kentok, enggak sih tantuk marah berjaya lagu berhenti ada sandi mulai lengah nasihat tentang sedekah no. Arak seantuk naik, arak seantuk ini, 70 setan nantuk itu. Ya isin pengajian no, pas ngaji no kan. Akhirnya arak seke jamaah sambil ngaji dengan mama angkat rumah. Patang guru ini, dapat berbunyi kan sang ulama ada berbunyi dapat ini. Patang guru lah misalkan. Saya akan mengalahkan 70 setan itu. Nah, yang kalahan 70 setan tukang andek dengan bersedekah. Oh, ini tuan guru enggak? Tetu ke? Tetu. Ayo silahkan. Lalu sudah bersedekah. Akhirnya ulek ya dengan mama ini. Ulek ya dengan mama dek balena baiknya beras. Beras baiknya yang isi sedekah. Baru sampai gulung balik seninan tenaga. Ibunya istrinya di sana. Mbak ada lagi nanti kena si anak seninan. Ya kalau bersedekah, ya kekalahan pitu puluh setan. Ya kalau bersedekah kekalahan pitu puluh setan. Apa yang ada sedekahan? Kami arak beras. Langsung beras dia si temangan lemu urukan celat. Lamun sedekahin nane dia dek kamu mangan mejang itu kencana. Tulakan beras dia di seninan. Letakkan aja seninan kan tulakan ke beras itu. Guru ya bersedekah. Akhirnya lalu ya ada tuan guru nih ngelapor kan. Berapa? Wah kekalahan setan loh tuan guru nih. Apa dia menjawab? Bau kekalahan 70 setan. Lagu untuk kedua kekalahan inaknya setan. Sembilan aja lah. Apa pelajaran dari dulu bapak-bapak? Murah kadang dengan mamanya galau kebaikan. Lagu biasa ibu-ibu ya gerang andek. Jadi seninat to'at di bendek teh andek si mama teh lamun melakukan kebaikan, lamun melakukan sholat. Sampai sini kira baru loh. Telur. Yang nomor 4 adalah orang yang punya kekurangan di badannya terus sabar ya sampai dia meninggal. Misal kekurangannya ya buntung, disabilitas bahasa kerennya, atau ya buta, atau ya sumbing. Kita tahu ini kan pincang. Pokoknya arah disabilitas bahasa kerennya. Ada cacat di anggota badan. Terus sabar yang menghadapi cacat ini sampai meninggal dunia. Nah, lamun sabar di rumah ngeluh kena nyalahan Allah Ta'ala, maka nanti yang kunai Allah Ta'ala di ada bahana ke. Misalnya dia kena mengeluh, lagu sabar ya. Nah, lamun meninggal dunia masuk surga bighairi hisab. Yang kelima, orang yang masuk surga bighairi hisab itu adalah dengan sabar kence penyayang. Saya yakin dengan montong ini sabar penyayang. Sedekah sudah santunan anak yatim kan ada dalam sebuah hadis ya dikatakan jika ingin hatinya lembut dan mendapatkan hidayah kebaikan sering-sering kita elus kepala anak ya. Dia sudah ngelus doang. Maksudnya sayang-sayangnya anak yatim merasi baru santunan. Itu sudah caranya. Insya Allah makanya sudah ini masya Allah rajin masyarakat nonton gara-gara ya girang bing anak yatim sedekah. Tirano 5. Cukup ke yang 5 nih. Caranya masih baru. Oh ini nomor 6. Sering terjadi untuk kita. Lamun kesakit terus meninggal dunia karena sakit itu lagu selama kesakit sabar.
yadkhul jannah bighairi hisab, adalah orang masuk surga bighairi. Saya ulangi lagi. Beda dia yang pertama. Kalau pertama dia kan ada kekurangan, sabar. Yang ini ya sakit parah. Sabar ya sampai meninggal dunia si penyakit itu. Sabar ya. Itu contoh orang masuk surga bighairi hisab. Itu pelajaran pertama yang disampaikan oleh ayahanda kita, bahwasanya cara masuk surga bighairi hisab adalah rajin-rajin setelah wudhu baca inna anzalna. Itu pertama. Yang kedua, kita dianjurkan oleh ayahanda kita al-mukarram rajin-rajin berjamaah. Kan hari seberak kan Ramadan nih. Nah, tahu enggak ada Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kisahnya begini. Suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Wahai malaikat Jibril, di zaman dulu, zaman laut, bahasa malaikat Jibril arak dengan yang namanya Sam'un. Dia Samson, Sam'un. Sam'un arana. Sam'un ini bahasa malaikat lamun kejelo gaulnya puasa. Kanca lalu perang dan lalu jihad fisabilillah. Kejelo puasa dan lalu perang. Lamun ke malam diselingnya tidur, ya ibadah sembahyang doang gaulnya. Nah, bayangkan. Kejelo ya perang, haus kan, lalu sambil puasa. Malam ya ibadah doang, sembahyang, zikir, gaulnya. Itu dilakukan selama 1000 tahun. Mampu kira-kira mana sudah, lalu perang, puasa, ke malam ibadah doang. Dia telur-telur dia mampu. Ini sama ini selama 1000 tahun. 1000 bulan, bukan 1000 tahun. 1000 bulan. Akhirnya sahabat yang mendengar cerita ini melek, ya mau pahala, malah pahalanya Sam'un ini. Melekku mau pahala malah Sam'un ini. Akhirnya turun dia ayat itu. Inna anzalna Lailatul Qadri khairun. Satu malam Lailatul Qadar itu kalau bisa kita hidupkan malam itu, maka pahalanya itu lebih baik daripada kita ibadah 1000 bulan. Nah, itu kisah terjadinya Lailatul Qadar itu. Nah, yang ingin menjelaskan adalah yang pertama, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau terjadi Lailatul Qadar itu dimulai dari maghrib sampai matlaul fajr, subuh. Nah, terus kata Imam Fakhruddin, dimanapun sudah beribadah pada malam itu yang kebetulan Lailatul Qadar, maka ibadah sida itu akan dilipat gandakan 1000 kali. Nah, misalkan pas malammu Lailatul Qadar, terus sida bersedekah, terlipat gandaan pahala sedekah dah. Itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Cuma kan Lailatul Qadar ini syaratnya orang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu harus dihidupkan, harus tegak ibadah kan. Lakukan dia ketahuan tahunya. Melu ketahuan caranya. Tipsnya 3. Kan kita sepakati tadi Lailatul Qadar itu oleh suhan maghrib sampai subuh. Embe tak jadi ibadah malam bisa ketepatan malam Lailatul Qadar, ibadah kita dilipat gandakan 1000 bulan. Caranya bagaimana? Pertama, seperti nasihat ayahanda Al-Mukarram tadi, jangan lupa kita sholat jamaah minimal jamaah isya kanca subuh. Saya ulangi, minimal sholat lambo 5 waktu, alhamdulillah. Lalu temele mau Lailatul Qadar minimal jamaah isya kanca subuh. Apa hadisnya sahih niki? Bukhari Muslim bisa pelungguh lihat. Apa namanya? Man shallal isya fi jama'atin. Selesai sembahyang isya fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah. Fa ka'annama shalla nisfal lail. Maka seakan-akan dia itu sholat setengah malam. Jadi misalkan sholat sudah sembahyang isya berjamaah, padahal dia sembahyang doang gawe dia oleh suhan maghrib sampai jam 12 malam itu. Terus lanjutan hadisnya, wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla lail kullah. Terus lamun kebetulan sembahyang subuh berjamaah,
maka sama seperti dia sholat semalam suntuk. Nah, jadi lamun hadisnya sahih, sudah buka di Bukhari Muslim, ada sahih hadisnya. Lamun sembahyang isya berjamaah subuh berjamaah pada marasuhan maghrib ini sampai subuh sembahyang doang gawe dah. Sehingga lamun ketepatan misalkan kan, ketepatan malam Lailatul Qadar, malam nu terlipat ganda, semakan sida itu beribadah malam selama 1000 bulan. Gampang deh. Gampang deh. Lagu subuhnya berat. Saya tiang doang ini. Subuh itu makmum tiang laki-laki 2, 3, 4 dibalik. Pilates subuh ya. Bapak dia lagu sila. Mana-mana teh aneh. Ramadan itu mulai taubatan. Berjamaah. Ramadan awal-awal doang, awal murid-murid dia terus kecot jamaah pada doa. Lagu siap ke berjamaah dengan ini. Persiapan nih malam Lailatul Qadar nih. Terus malam Lailatul Qadar apa-apa di endang tono takabul ya. Nah, maka tetap deh berjamaah minimal isya kanca ayat sangarang-arangnya yang guru nih, ndek sangarang-arang. Hari ini sebenarnya launching buku yang terbit buku. Di launching buku tiang, tapi karena beliau ngundang duluan, akhirnya saya majukan yang launching hari ini. Tahu nggak yang launching? Buku tiang dipublikasikan, udah bisa dibeli. Tiang majukan kemarin di launching di Mahat. Hari ini karena pengajian di sini. Apa yang tiang sampaikan sudah ada di buku itu, namun ini percaya aja. Tapi itu hadis, percaya wadah yang nggak jauh-jauh dokternya yang ngolah sini kan. Yang melakukan Peringga Jurang, lalu sekarang yang datang dari Pulau karena ada rumah di Peringga Jurang, ada di Pulau ada. Namun tiang kalau Mahat, Pulau oleh tiang. Namun tiang libur Mahat, tiang ngabdi masyarakat di Peringga Jurang. Karena kan pengajian kan keliling kali apalagi kali seberak Nuzulul Quran. Itu yang pertama. Apa namanya? Jamaah maghrib baca'i. Yang kedua adalah rajin-rajin sholat tarawih berjamaah. Wala yansarifu hatta yansariful imam. Benda berdiri lalu sebelum imam terlalu. Itu yang kedua. Yang kedua adalah rajin sholat tarawih. Benda berdiri lalu sebelum imam lalu. Benda imam sembahyang 20 sudah baru rekat pelain lalu. Dia mau aja. Dia mau dengan tarawih. Terus terawihnya sampai imam selesai, salam imam, barulah sampai tono. Lagu dulu berdoa bagus ya dah. Dan kabur bejulu ya, dan kabur bejulu. Itu yang kedua. Rajin saya berjamaah nih. Kata di dalam sebuah hadis itu begini. Man goda auraha ilal masjid, a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama goda auraha. Lamun sudah rajin berjamaah hajat masjid, pas berlangkah lalu berjamaah doang, langsung dia yang balik istimewa, tempat istimewa istana khusus di surga. Ayo lamun berjamaah nih. Maka kemarin bibi yang meninggal dunia rajin ya berjamaah, meninggal dunia suahan sembahyang isya berjamaah. Ya doang kata berjamaah. Sini ini lagi lian, bapak di musola nina lian. Ya doang. Nina gak sampai sebaris 2 baris kadang. Mana dia perlu tolong kan. Ailah.